Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Di hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita mau belajar tentang harga keegoisan. Nah, ketika kita berbicara tentang keegoisan sekarang ini, di mana kita bisa melihat bahwa semua orang menginginkan keegoisan, bahwa setiap kita dipertunjukkan bahwa setiap orang itu maunya sendiri, di mana orang itu tidak mau ditegur, tidak mau diperingatkan. Mereka punya prinsip selama saya yang tidak mengganggu, selama mereka punya prinsip bahwa mereka tidak mengganggu orang lain, tidak berbicara atau istilahnya ikut campur tangan urusan orang lain, maka itu aman. Tetapi seringkali tindakan-tindakan yang kita perbuat seolah-olah memang tidak mengganggu, tapi kita bisa melihat bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan kadang-kadang itu mempunyai dampak. Nah, dampak-dampak inilah yang kadang-kadang mempengaruhi di sekitar kita. Nah, di sini kita mau belajar apa yang pernah dilakukan oleh seorang yang ada di dalam Alkitab, seorang tokoh di dalam Alkitab. Kita akan membaca di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Nah, di sini kita mau melihat salah satu tokoh yang bernama Akan. Akan ini adalah orang yang pernah melihat satu peristiwa yang Tuhan buat di dalam perjalanan bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan. Nah, apa yang dia lihat pertama adalah kota Yeriko yang begitu besar. Dia bisa melihat suatu pekerjaan Allah, karya Allah yang luar biasa terjadi, di mana orang-orang Israel menyaksikan karya Tuhan, tindakan Allah menghancurkan kota Yeriko yang luar biasa, di mana kota Yeriko yang sangat kuat dikelilingi oleh benteng, ternyata dia melihat bahwa benteng-benteng yang begitu kuat dan kokoh hancur. Dan di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, menghancurkan kota Yeriko dengan kuasa pujian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yosua, dia mendengar dan dia merespon apa yang disampaikan oleh Yosua pada waktu itu. Setelah dia menang, dia mengatakan bahwa tidak boleh mengambil barang apapun yang ada di kota Yeriko, sebab semua barang itu akan dimusnahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Akan? Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yosua. Dia mau melakukan satu tindakan yang menurutnya adalah tindakan yang benar. Nah, kalau kita lihat bahwa bangsa Israel diperintahkan oleh Yosua untuk tidak mengambil apapun. Itu adalah satu perintah. Sebagai seorang pemimpin memberikan perintah kepada umat Israel. Nah, mereka bangsa Israel sebagian besar mendengar dan memperhatikan perintah ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Akan, dia punya pendapat lain, bahwa apa yang menjadi menarik dalam dirinya adalah ketika dia melihat jubah yang bagus, ketika dia melihat apa yang menarik, emas dan perak yang menarik hatinya. Ketika dia berpikir, ketika dia mengambil sebagian, pasti tidak akan tahu, karena kota Yeriko yang begitu besar, yang begitu banyak hartanya, ketika diambil sedikit tidak ada yang tahu. Itu konsep pemikiran Akan. Padahal Yosua sudah memerintahkan jangan mengambil apapun, adalah satu perintah yang dari Tuhan disampaikan oleh Yosua untuk bangsa Israel. Tentunya yang dilakukan oleh Akan adalah satu tindakan yang tidak benar. Allah tidak akan merasa kehilangan oleh beberapa bagian yang diambil oleh Akan. Tetapi kita mau belajar bahwa itu adalah satu tindakan yang salah. Akan tidak memperhatikan perintah Yosua, akan melalaikan apa yang menjadi satu
ketegasan dari pemimpin Yosua. Dia melalaikan pertimbangan yang sehat, di mana perintah Allah yang harusnya dihormati dan dilakukan, tetapi dia tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dia mempunyai pandangan sendiri. Seringkali kita juga melakukan hal yang demikian. Seringkali kita berpikir bahwa saya melakukan ini kan nggak merugikan orang lain. Dan itu adalah salah satu tindakan yang seringkali kita ini terjebak ketika kita mengambil satu keputusan yang seperti dilakukan oleh Akan, di mana Akan sungguh-sungguh tidak mau mendengar perintah Tuhan. Dia tidak melihat apa yang akan menjadi resikonya ketika dia tidak taat dengan Tuhan atau dengan perintah Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah sedang membangun umat Tuhan yang sedang dibentuk menjadi umat yang luar biasa. Ketika bangsa ini keluar dari tanah Mesir, dididik oleh Tuhan di padang gurun, lalu keluar dari padang gurun memasuki tanah Kanaan sesuai janji Tuhan kepada Abraham. Di situ adalah di mana Tuhan mempersiapkan sebuah bangsa, generasi yang baru memasuki tanah perjanjian sebagai bangsa yang akan dijadikan contoh oleh Allah. Namun kita bisa melihat bahwa apa yang dibangun oleh Tuhan adalah orang-orang yang seharusnya memahami tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan dan tahu bahwa setiap tindakan yang tidak benar akan memperoleh hukuman dari Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi dasar Allah untuk membentuk bangsa Israel ini adalah hal yang sangat wajar, di mana satu pendidikan pasti ingin mengajarkan bahwa di satu sekolah pendidikan itu akan menghasilkan murid-murid yang berkualitas, dan murid-murid yang tidak bisa diatur pasti akan dikeluarkan dari salah satu pendidikan itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Akan tidak percaya dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Yosua atau yang dibuat oleh Allah. Akan percaya hanya sekedar percaya, hanya memahami dan mengikuti, tetapi tidak memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh, karena selama dia tidak melukai orang lain, selama dia tidak merugikan orang lain, yaitu boleh saya lakukan. Itulah prinsip yang dibuat oleh Akan, yang kadang-kadang hampir sama dengan prinsip-prinsip kita dalam kehidupan kita saat-saat ini. Seringkali kita punya berpikiran demikian. Namun kita bisa melihat bahwa tindakan yang dibuat oleh Akan ternyata tindakan yang membawa penderitaan, penghinaan bagi bangsanya, dan kematian bagi keluarganya. Satu perbuatan yang tidak benar, yang tidak diizinkan oleh Tuhan itu terjadi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Allah melakukan tindakan yang keras terhadap Akan untuk menjadikan contoh di dalam kehidupan kita, bahwa keegoisan itu biasanya akan muncul di saat kita ini mau mengambil sesuatu, itu akan kita rebut kalau itu menjadi hak kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa harga dari keegoisan Akan ternyata dia mau mengambil yang bukan miliknya, dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Akan. Kita tidak selalu mengetahui bagaimana tindakan-tindakan kita akan berdampak pada orang lain. Terkadang kita melakukan suatu tindakan yang mungkin menurut kita itu sederhana, tapi kenyataannya banyak sekali fatalnya. Kita ambil contoh yang seringkali kita kalau naik motor, kalau kita nggak berhati-hati bisa menyebabkan kecelakaan. Kalau kita yang kurang perhatian melanggar lampu merah akan mempunyai dampak kecelakaan bagi orang lain termasuk diri kita. Itu adalah salah satu contoh. Apalagi tindakan-tindakan kita itu lebih luas lagi, seperti yang dilakukan oleh Akan, di mana dia memiliki pemikiran bahwa tindakan-tindakan itu tidak mempengaruhi di dalam kehidupan orang lain, maka kita akan melakukan hal-hal tersebut. Itu adalah pandangan yang keliru. Sekecil apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ketika kita mengambil satu tindakan, kita harus memikirkan dengan baik-baik. Janganlah dengan perkataan kita menyebabkan orang itu dijatuhkan. Jangan kita membuat satu keputusan, tapi keputusannya itu melemahkan orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita yang melayani di bidang kerohanian, kita sebagai seorang pembina jemaat, kadang-kadang kita juga harus belajar berhati-hati
ketika kita memberikan satu nasihat. Kadang-kadang satu nasihat, satu keputusan yang kita sampaikan itu kadang-kadang belum bisa diterima dengan baik. Namun kita bisa memberikan perkataan atau nasihat itu yang tidak sejalan sehingga orang itu bisa sakit hati, bisa tidak mau lagi beribadah oleh karena satu ucapan, tindakan kita atau tingkah laku kita. Dan itu seringkali terjadi. Nah, di sini kita mau melihat bahwa berapa banyak dari rencana-rencana atau tindakan-tindakan kita hari ini akan merubah kehidupan seseorang yang ada di sekitar kita. Banyak sekali orang yang mengalami hal-hal yang seringkali terjadi oleh karena tindakan-tindakan kita. Saya pernah melihat seorang itu diberi kekuasaan, dia dengan gampang sekali menggunakan kekuasaannya, akhirnya ketika dia memberhentikan seseorang, akhirnya dampaknya apa? Orang ini dan keluarganya punya masalah. Dalam arti ketika orangnya dikeluarkan dari pekerjaan, yang belum tahu latar belakangnya salah benarnya, dia sudah mengambil keputusan, dampaknya keluarganya tidak bisa menikmati berkat. Dengan kata lain, tidak ada pemasukan. Nah, ini adalah satu masalah. Dan kadang-kadang tindakan yang dia perbuat seperti itu seolah-olah aman, ternyata ya tidak. Dan waktu tertentu dia pun ya juga akan dikeluarkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap kali kita melihat bahwa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita ini merasakan dampaknya dari keegoisan kita. Karena itu kita mau belajar pada pagi hari ini untuk selalu belajar harga dari keegoisan kita ini mempengaruhi orang lain apa enggak. Janganlah kita ini melakukan sesuatu hanya karena keegoan kita. Saya orang berkuasa, saya orang yang hebat, saya orang yang bisa mengambil keputusan, tetapi mempunyai dampak yang tidak baik. Nah, di sini kita boleh belajar di mana orang-orang yang selalu akan terkena akibatnya, di situ kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah salah. Bahwa orang yang melakukan perbuatan yang tidak benar dengan perintah Tuhan pasti tidak akan dibiarkan oleh Tuhan melakukan tindakan-tindakan seterusnya. Pasti akan dihukum oleh Tuhan supaya tidak menjadi satu kebiasaan yang menular ke orang lain. Di sini kita bisa belajar bahwa keegoisan atau keinginan kita janganlah mengesampingkan petunjuk Allah. Biarlah kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan untuk selalu belajar untuk taat dengan perintah Tuhan daripada keinginan-keinginan keegoisan kita. Di pagi hari ini kita boleh diingatkan bahwa keegoisan adalah hal yang tidak baik kalau dipaksakan akan mempunyai dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadikan satu peringatan buat kita. Harga dari keegoisan itu mahal harganya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita semuanya belajar untuk lebih taat kepada Allah daripada harga keegoisan kita. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami diingatkan untuk belajar mendengar nasihat dari Tuhan, petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami daripada harga keegoisan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan, Tuhan memberkati di dalam segala aktivitasnya, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati anak-anakmu yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan kasih Allah selalu memberikan kekuatan, kemenangan, jalan keluar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menghadapi segala sesuatu yang kami hadapi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami perlaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.